Halo, selamat datang di tutorial interaktif seri Belajar Blitz. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang perencanaan kontrak notram. Ini adalah tema dasar dalam permainan Blitz. Ya, kita belajar yang dasar-dasar dulu. Jika Anda sudah mahir, nanti Anda bisa meningkat ke tema berikut-berikutnya. Tema yang lebih susah. Ya, kali ini adalah kontraknya notram, kontrak yang tidak ada terusnya. Perencanaan permainan dimulai ketika bidding berakhir dan lawan sebelah kiri Anda sudah memainkan kartu pembuka, serta kartu dummy telah diletakkan terbuka di atas meja. Perencanaan dimulai. Waktunya bagi Anda untuk berpikir, menyusun langkah-langkah permainan yang akan Anda lakukan. Oke, secara garis besar ada 3 tahapan dalam merencanakan permainan pada kontrak notram. Yang pertama, Anda mengenali target Anda. Berapa trik yang Anda butuhkan untuk memenuhi kontrak ini. Suatu tugas yang gampang, bukan? Oke. Langkah kedua, Anda menghitung jumlah trik pasti yang Anda punya. Yang ketiga, Anda bandingkan dua nilai ini. Jika jumlah trik pasti Anda lebih besar dari target, Anda bisa ambil semua trik yang Anda punya. Persoalan muncul. Jika kurang, trik pastinya lebih sedikit dari target, Anda harus mencari cara terbaik untuk mendapatkan trik menang ekstra. Jelas? Oh ya, sebelum lupa, silahkan ya subscribe, like, and share video ini, sehingga nanti lebih banyak lagi yang mengetahuinya dan bisa bermain bisnis yang baik. Oke? Sekarang kita bahas satu persatu langkah tersebut. Langkah pertama, mengerti berapa trik menang yang menjadi target Anda. Ini ada hal yang paling gampang. Anda tinggal menambahkan 6 trik ke level kontrak Anda. Kalau kontraknya level 1 tambah 6, jadi 7. Kalau misalnya Anda kontraknya level 3 notram, Anda butuh 6 tambah 3 sama dengan 9 trik. Kalau kontraknya level 6, slam misalnya, Anda butuh 6 tambah 6 sama dengan 12 trik. Persoalan gampang. Cepat berlalu di situ. Ya, sesimpel itu ya. Sekarang hitung trik pasti Anda. Apa itu trik pasti? Trik pasti adalah kartu menang langsung. Syaratnya suatu shoot yang ada asnya. Kalau nggak ada as di warna itu, tidak ada trik pasti Anda. Harus ada asnya. Oke? Yang ada asnya. Jadi semua shoot, apakah dia king, queen, jack, atau apa, yang tidak dikepalai oleh as, bukanlah trik menang langsung Anda. Bukan trik pasti Anda. Ya, ingat, jangan sampai salah. Pertanyaannya,
Ada kondisi di mana tidak ada as, tapi bisa dihitung sebagai trik pasti. Anda tahu kenapa bisa demikian? Loh, kok bertentangan dengan yang pernyataan sebelumnya? Ya, ada satu kondisi. Anda bisa menghitung sebagai trik pasti. Kalau Anda punya king misalnya, bisa dihitung satu trik pasti. Anda ingat kan? Perencanaan dimulai setelah lawan membuka kartu pembuka. Yaitu, kalau kartu pembukanya as, maka king di suit yang dibuka itu menjadi trik pasti Anda. Kalau nggak selembar sih ya. Satu, boleh Anda itu sebagai kartu trik menang langsung. Oke. Sekarang kita langsung ke persoalan. Kita kasih contoh ya, biar lebih mengerti. Menghitung trik pasti. Anda mendarat pada kontrak 3 notram. Jadi Anda butuh berapa trik? 9 trik. Betul sekali. 3 ditambah 6, 9 trik. Kita hitung trik pasti. Ya, kita lihat satu shoot ya. Spade. Anda punya as. Sementara lawan mulai dengan king. Asnya pasti menang kan? Pasti menang. Satu trik pasti. Ya, gampang ya. Di shoot heart, Anda punya as, king, queen. 3 petinggi di shoot itu tersebut. Jadi 3 trik pasti. Di diamond, Anda punya as, king, queen, dan jack. Keempat penguasanya Anda pegang sendiri. Jadi 4 trik pasti. Bagaimana dengan club? Di club Anda punya as dan didampingi oleh queen dan jack. Kalau kita punya as, trik berikutnya yang pasti adalah ada king. Kalau queen belum pasti dapat trik. Jack apalagi. Jadi hanya ada satu trik pasti. Coba kita hitung lagi ya. As spade, 3 trik heart, as king queen, jadi 4. 4 trik diamond, 8 dan 1 trik club. 9 trik. Oh. Anda dengan senang hati bisa bergembira karena kontrak Anda sudah aman. Sudah ada 9 trik. So, apa yang Anda lakukan? Ya, cara paling gampang menang aspid, ambil semua trik Anda. Sisa 4 trik terakhir, kasihkan ke lawan. Tugas Anda beres. Gampang ya main bridge ya. Terus ada yang protes. Loh, kan ada peluang dapat tambahan trik jika king clover kena finish. Kalau king clovernya ada di sini, dia main kecil, kita main queen, menang kan kalau dia di kanan. Di kanan di timur ya. Saya setuju dengan Anda. Bolehkan dilakukan seperti itu? Kita lihat dulu bahayanya. Resikonya apa? Kalau ternyata queen club gagal menang atau king clubnya tidak kena finish, king clubnya ada di barat, kontrak Anda masih aman nggak? Itu resiko yang kita lihat. Masih dapat 9 trik nggak? Sembilan trik ada sih ada, cuman lawan udah dapat trik lebih dari 4. Jadi kalau ada lawan yang pegang 5 kartu spade misalnya, satunya kalah oleh as, saya dari 4 trik dia dapat. Ditambah dengan king clover 5, kontrak Anda jadi mati. Ingat ya, Anda hanya boleh melakukan itu jika tidak membahayakan kontrak Anda. Dalam hal ini, jangan ambil risiko itu. Cukup 9 trik saja. Oh, ini adalah persoalan yang
Triknya cukup ya. Kita masuk persoalan berikutnya. Ya. Problem 2. Ketika trik pasti belum cukup. Cek dulu baru nggak cukup. Kita seperti semula menghitung trik pasti. Kontraknya sama 3 notram. Kita tetap butuh 9 trik. Rencananya gimana? Kita hitung lagi trik pastinya berapa. Targetnya udah tahu 9, trik pastinya harus 9. Kalau nggak ada, ya kita cari tambahan. Kita lihat dari speed, kita nggak pegang gas. Jadi nggak ada trik pasti. Di suit hat, kita punya 2 kartu tinggi. As yang didampingi oleh king. Jadi ada 2 trik pasti. Di diamond, as dan juga ada queen. Cuma ada 1 trik pasti. Kalau didampingi king, sebagai ganti queen baru dihitung 2 trik pasti kan. Pendampingnya queen bukan king. Jadi cuma 1 trik pasti. 3. Di club, kita 3 punya jagoan. As, king, queen. Jadi ada 3 trik pasti. Dengan kemungkinan ada trik keempat. Namun belum kita hitung ya. Nanti kita terangkan. Jadi trik pastinya adalah 0 dari speed, 2 dari hat, 1 dari diamond, 3 dari club. Bahkan 6 trik pasti, masih kurang 3. Terus gimana dong? Kita harus mencari cara untuk mendapatkan trik menang ekstra. Trik menang tambahan untuk memenuhi kontrak kita. Ya, karena trik menangnya masih kurang. Trik pastinya masih kurang, maka kita harus mencari tambahan trik. Untuk mendapatkan tambahan trik ada 4 cara. Dalam kontrak notramnya ada 4 cara. Yang pertama dengan promosi. Kalau Anda pegawai, kantoran atau apa, wah ini hal yang ditunggu-tunggu, promosi. Ya. Oke, cara kedua adalah dengan finish. Dengan finish. Cara ketiga dengan membebaskan kartu panjang. Oke. Cara keempat orang lain belum tahu nih. Cara keempat dengan memaksa lawan. Atau dikasih lawan. Dipromosikan oleh lawan. Kita bahas satu persatu ya. Promosi adalah mengorbankan satu atau beberapa kartu tinggi sehingga bisa mempromosikan kartu tinggi yang di bawahnya menjadi kartu menang. Adalah salah satu contoh untuk promosi. Anda mainkan speed king yang akan kalah oleh speed as. Anda akan menjadikan queen dan jack spade sebagai kartu tinggi. Oke. Contoh lainnya. Dalam kasus ini, Anda harus mengorbankan 2 kartu tinggi Anda untuk mendapatkan 1 trik dari suit ini. Queen dan jack heart akan kalah oleh as dan king. Namun has 10 Anda promosi menjadi kartu menang. Di lain kesempatan, mungkin Anda butuh banyak pengorbanan. Ya. Hanya satu syarat di sini. Di semua promosi adalah satu syaratnya adalah tidak boleh membentrokkan, memainkan pada trik yang sama kartu-kartu tinggi Anda. Misalnya Queen Heart dan 10 Heart dimainkan pada trik yang sama. Maka hilanglah promosinya karena nggak ada lagi
karena kartu tingginya tumbang pada saat bersamaan. Satu lagi yang perlu diingat bahwa promosi tidak tergantung dari pembagian kartu di luar. Oke, apakah dia asking 6 kartu di satu tangan? No problem. Dengan kombinasi seperti ini akan selalu bisa dipromosikan satu trik. Yang jadi persoalan adalah cukup waktukah untuk dapat promosi itu? Hanya itu aja. Tapi dia tidak tergantung dari pembagian kartu di luar. Nah, ini yang lebih jauh lagi ya. Anda harus 3 kali memaksa kartu tinggi di luar agar dapat mempromosikan angka 8. Jadi, kendati pemisahan terlihat pincang, temanya 4-1 di luar, namun Anda tetap bisa mendapatkan satu trik melalui promosi. Jack Diamond kalah oleh As, 10 Diamond kalah oleh King, 9 Diamond kalah oleh Queen. Hey, hore, 8 Diamond menjadi kartu tinggi. Oke, promosi. Ada pertanyaan di sini? Oke. Jangan lupa ya, untuk saling mengingatkan, subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Oke. Kita masuk ke tema kedua. Untuk mendapatkan trik menang ekstra. Apa itu finesse? Finesse adalah suatu usaha untuk memenangkan trik dengan kartu yang lebih rendah dari kartu lawan yang lebih tinggi. Misalnya, Anda pegang Clover King, sementara lawan masih pegang Clover As. Tapi Clover King Anda bisa mendapatkan trik melalui finesse namanya. Perhatikan kartu di bawah ini. Anda mengharapkan dapat 2 trik dari Suit Club. Menyenangkan sekali kombinasinya. Satu, ya Anda bisa lihat kartunya. Kartu lawan Anda bisa lihat. Dalam permainan sesungguhnya enggak. Oke ya. Anda harus memulai dari arah selatan. Bawah ya. Mulai bisa main 5 Clover. Barat melihat kartu dam yang kebuka. As Queen. Serba salah. Ya toh? Kalau dia main 7. Anda main Queen. Menang. Apakah Queen kartu tertinggi? Enggak, masih ada King di luar. Tapi Kingnya kena finesse. Dapat 1 trik sama As Clover jadi 2 trik. Oke. Sekarang kalau misalnya Barat main Clover King, Anda dengan satu main As. Ya toh? Dan Queen Club juga udah tinggi kan? Kingnya udah tumbang. Totalnya dapat 2 trik. Oke, coba kita lihat kasus lain. Saya mau balik posisi King Clover-nya. King yang ajaknya ditukar. Masih mungkin nggak dapat 2 trik? Kali ini usaha Anda untuk mendapatkan trik dengan Clover Queen gagal total. Karena akan diterkam oleh King Clover yang ada di sebelah kanan Anda. Jadi posisi Clover King dalam kasus ini sangat menentukan keberhasilan dalam finesse. Kesimpulannya, teknik finesse hanya akan berhasil 50-50. Di setengah kesempatan berhasil, di setengah yang lain gagal. Kita akan bahas masalah finesse
nanti cukup mendalam ya, dalam satu video tersendiri. So, please subscribe sehingga Anda cepat tahu jika videonya telah tersedia. Yang ketiga, cara yang untuk mendapatkan trik ekstra adalah dengan membebaskan kartu panjang. Perhatikan kartu di bawah ini. Apa yang ketiga pertama kali? Kita promosi ya, kita promosikan King Spade. Sehingga Queen Jack Spade menjadi iya, promosi kan? Coba perhatikan spade di luar. Di kiri ada 3 as 3 kartu, di kanan 3 kartu. Jumlah Anda berdua 7. Ya. Ketika Anda mainkan 3 putaran spade, King Spade kalah oleh as, Queen Spade, Jack Spade, semua lawan habis. Sehingga spade 2 adalah satu-satunya kartu spade yang tersisa. Sehingga dia menjelma menjadi kartu menang. Anda mendapat bonus trik karena Anda memegang spade yang panjang. Apakah kombinasi ini selalu menghasilkan 3 trik? Jawabannya tidak. Semuanya tergantung dari pembagian kartu di luar. Saya ubah sedikit ya. Tak geser satu spade dari kanan ke kiri. Oke. Ketika spade dimainkan 3 putaran, Barat masih menyediakan 1 kartu. Demikian juga Selatan. Karena Selatan hanya pegang angka 2 spade, kartu apapun yang diinginkan oleh Barat ya pasti lebih tinggi dari itu ya. Jadi membebaskan kartu panjang itu tergantung dari pembagian kartu di luar. Jadi perlu diingat, trik yang didapat dari membebaskan kartu panjang sangat tergantung dari pembagian shoot tersebut bukan lawan. Kalau promosi tadi gimana? Tidak ya. Kalau kartu panjang, ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi kartu spade itu menang bukan lewat promosi ya, tapi lewat kartu panjang. Itu yang perlu diingat loh ya. Loh bedanya apa? Ya bedanya tadi kan tergantung kartu di luar. Jika ada 3-3 yang menjelma menjadi kartu panjang, kartu menang. Tapi jika 4-2 atau 5-1 atau 6-0, ini akan dikatakan 2 trik saja, nggak jadi 3 trik ya. Ini juga satu adalah Anda pegang kombinasi kartu seperti ini. Ada as king hat 5 kartu ketemu 3 kartu di dummy. Berapa trik minimal dan maksimal yang akan Anda dapat? Ya minimal 2 ya. As king kan udah pasti 2. Betul sekali, tergantung dari pembagian hat di tangan lawan. Jika ada yang pegang 5 lembar, Queen Jack 98, ya hanya Anda menang as king hat aja. Jika pembagian di luar sedikit bersahabat, misalnya terbagi 4-1, maka Anda akan menikmati trik hat ketiga dengan memainkannya berulang kali. Ya. Dan peluang terbesar pembagian shoot di luar adalah 3-2. Sehingga Anda bisa mendapatkan 4 trik. As king hat jadi 2 lagi ya. Menjadi kartu menang. Pembagian terbesar. Apa peluang terbesar?
mengenai peluang, kamu lihat video tentang persentase ya. Sudah ada videonya. Ini kita masuk ke teknik terakhir. Teknik ini hanya diperlihatkan contohnya aja ya. Cara keempat untuk mendapatkan trik menang ekstra adalah memaksa lawan atau malah dibebaskan lawan dapat ekstra kita. Perhatikan distribusi di bawah ya. Nah ini. Kira-kira kalau kita main sendiri hat ini dapat trik nggak ya? Main hat small ke jack misalnya. Defense yang betul, Anda tidak akan dapat trik. So, trik hanya bisa didapat kalau lawan berbuat salah. Ada kalanya lawan Anda yang memulai menyerang shoot ini. Maka dipastikan Anda bisa dapat satu trik. So, berterima kasihlah pada lawan Anda. Lawan telah membantu Anda mempromosikan trik buat Anda. Ya. Yang keempat. Ada satu lagi contoh. Inilah salah satu cara untuk memaksa lawan memberikan trik Anda. Misalkan Anda di selatan. Butuh satu trik tambahan dari Anda. Kalau main Anda hat ke king, itu namanya finesse as, seperti terlihat akan gagal. Karena asnya salah tempat. Ya. Tapi Anda bisa memaksa dapat satu trik. Caranya menyerah di speed. Queen speed. Sebelah kanan Anda menang dengan king. Dan dia terpaksa balik hat. King hat Anda trik. Teknik begini memaksa lawan itu adalah teknik tinggi. Ya. Caranya macam-macam. Saya hanya memberikan contohnya aja ya. Cukup jelas? Perhatikan lagi. Jelas nggak itu? Kita kembali ke soal nomor 2 tadi. Kita tadi udah sampai hitungan trik pasti. Ada baru 6 kan? Baru 6 yang pasti. 2 dari hat, 3 dari club, dan 1 dari diamond. Peluang kita ada di speed. Dengan promosi dapat 2 trik. Pasti nggak tuh? Pasti, namanya promosi pasti. Jadi ada 8 trik. Dalam promosi yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyerahkan lead ke lawan. Persoalannya adalah kita masih ada penahan nggak di shoot yang dimainkan lawan. Dalam hal ini kita ada ya. As-hat masih ada. Dari diamond ada berpeluang 50% untuk trik ke-9. Jadi speed 2 tambah 6 baru 8 kan. Trik ke-9 dari mana? Dengan 50% peluangnya. Ya kan tadi kan 50-50 kan finesse. Sementara dari klub itu peluangnya adalah 68% ya. Jadi dia terbagi 3-2. Anda dapat. Terus urutan mainnya bagaimana? Anda mulai dari yang peluang paling besar dong ya. Mulai dari spade. Mainkan king spade. Anggaplah lawan menang. Kembali hat lagi. Anda boleh tunda.
Ntar aja deh menangnya. Tunggu sekali dulu, lihat-lihat. Dan menang hat berikutnya, Anda boleh buang klub atau diamond dari dummy. Kemudian Anda mainkan 2 top club, asking club. Jika kedua lawan ikut, Anda berdua kan 8. Kalau 2 lawan ikut 2 kali, artinya 4. Tinggal 1 lagi di luar, rontok oleh queen, 9 klub Anda akan menjadi kartu menang ke-9. Tenang, Anda senang ya. Jika tidak, masih ada peluang tambahan dengan finish kelas ke-9. Jelas nggak? Bagi yang teliti nih, klub 41 ada kemungkinan bikin. Syaratnya apa ya? Kasih bocoran ya. Kalau misalnya Jack atau 10 singleton di kiri, Anda bisa as, misalnya jatuh Jack atau 10. King dia nggak ada, Anda pindah nanti ke 9, ya kan? Honor yang lainnya. Cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, kirim di komen videonya ya. Peluang sukses dengan cara ini adalah sekitar 84%. Oke. So, jangan lupa subscribe, like, and share. Jempolnya ditunggu. Dan untuk artikel Bris berbahasa Indonesia, jangan lupa kunjungi syahrialali.com. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.